Saat ini Tuhan berbicara kepada kita adalah satu manusia yang baru. Apa yang Tuhan berikan kepadamu adalah manusia yang baru. Banyak orang bergumul dalam hidupnya, nggak pernah selesai. Tapi saat ini Tuhan mau supaya kau selesai. Mungkin saat ini kau di Jakarta kondisi lagi sulit. Ada ketakutan untuk keluar rumah. Saya mau sampaikan, ada jawaban. Ketakutanmu. Yesua adalah Tuhanmu. Yesua adalah Tuhan. Dia sanggup menjagamu. Malapetaka tidak akan menimpamu. Karena malaikatnya menjaga. Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Sekali lagi saya sampaikan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Bapak Ibu, yang membuat hidup kita ada di dalam pergumulan dan permasalahan adalah pencuri. Pencuri mencuri damai sejahtera dalam hidupmu. Pencuri melihat celah-celah dalam kehidupanmu. Ketika kau membuka celah, maka dia datang dan mengambil daripada damai sejahteramu. Melalui apa? Melalui 3 hal. Kepemilikanmu. Yang di luar, yang kau punya. Yang kedua adalah melalui situasi yang membuat engkau tidak nyaman. Yang ketiga adalah melalui dirimu sendiri. 3 hal. Pencuri datang untuk tadi, mencuri tadi kepemilikanmu. Apa yang ada padamu kau dicuri oleh setan, dicuri oleh pencuri itu. Sehingga kau semakin lama, sehingga kau tidak merasa damai sejahtera. Yang kedua adalah melalui situasi. Mungkin kau tidak dicuri kepemilikanmu, tapi situasi yang membuat kau tidak enak. Banyak sekali Bapak Ibu, masa depanmu dicuri oleh situasi. Di The Throne paling banyak dicuri oleh situasi juga. Banyak orang datang ke gereja ini The Throne, mengalami hadirat Tuhan yang luar biasa, dipulihkan. Ada seorang pengamat, masih keluarga saya, dia mengamati di luar, dan dia bertanya mengenai lawatan Tuhan di The Throne. Mereka katakan luar biasa.
Reporter jadi-jadian bertanya, kenapa kamu tidak ke sana? Mereka semua tersenyum, Bapak Ibu. Karena situasinya bagi mereka tidak enak. Untuk menyembah 1 jam itu tidak enak. Untuk tinggal di dalam gereja 2 jam, 3 jam gak enak. Karena yang saya butuhkan hanya 1 jam saja. Ada juga situasi, karena yang ketiga adalah ego. Pencuri datang untuk mengganggu daripada ego kita. Sehingga melihat orang selalu bersaing, Bapak Ibu. Melihat orang selalu bersaing. Engkau tidak bersaing dalam melayani Tuhan. Do the best dalam bagianmu. Lakukan yang terbaik di dalam bagianmu. Sehingga banyak orang merasa terus-menerus dievaluasi. Merasa terus-menerus diawasi. Karena tadi egonya. Bapak Ibu, semua tadi pencuri sedang mencuri damai sejahtera. Dan banyak orang berpikir, Bapak Ibu, banyak orang yang berpikir, apa yang harus saya lakukan? Dan mereka tidak melihat firman. Mereka tidak memegang firman. Mereka mengambil keputusan dengan dirinya sendiri. Tapi Alkitab katakan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Pandang kepada Dia. Terima Dia dalam hidup. Maka Dia memberikanmu hidup yang berkualitas. Hidupmu akan menjadi berkualitas karena kau sudah tutup daripada pencuri itu. Kau menutup pintu bagi pencuri. Kau tidak fokus kepada kepemilikanmu. Karena kau tahu apa yang ada padamu adalah untuk memuliakan Tuhan. Apa yang ada pada dirimu itu bukan milikmu. Karena itu hanya titipan daripada Tuhan. Bapak Ibu, ketika ibu saya meninggal, maka kami tahu berapa di rekeningnya, Bapak Ibu. Dan uang itu kami buat untuk bersukacita. Karena uangnya nggak bisa dibawa, Bapak Ibu. Uangnya nggak bisa dibawa. Oleh karena itu, apa yang ada padamu, dengar sekali lagi. Kalau kau bangkrut, kalau kau punya masalah dengan ekonomi, dengar pada saat ini, uangmu kau bawa kemana-mana. Bersukacitalah. Karena kau masih punya anugerah yang terbesar dalam hidupanmu, yaitu hidupmu. Banyak orang, Bapak Ibu, yang gak punya uang, gak pernah lagi ketawa, gak pernah lagi tersenyum, gak pernah lagi berkreativitas. Karena katakan, saya gak punya uang. Dan akhirnya gak punya uang seumur hidup, Bapak Ibu.
Saya mau sampaikan saat ini, bersukacitalah, buang itu semua, mulai hidup baru. Amin Bapak Ibu. Setiap hari hidupmu harus berkualitas, setiap hari hidupmu harus ada di dalam rencana Tuhan. Setiap hari hidup kita harus ada sukacita. Amin Bapak Ibu. Jangan terlalu tegang. Harus ada sesuatu yang baru. Yang kedua tadi adalah situasi yang tadi saya sampaikan. Situasi tidak mungkin berubah, tapi engkau yang harus berubah. Kalau orang lain gak bisa berubah, kau yang berubah. Gak usah terus-menerus menyalahkan orang. Tuhan mau bahwa engkau ada di dalam rencananya. Tuhan mau engkau menjadi bagian daripada rencana Tuhan yang besar. Kau menjadi bagian daripada rencana itu. Dengar sekali lagi, kau menjadi bagian daripada rencana itu. Tidak ada tempat bagi pecundang Bapak Ibu. Tidak ada tempat orang yang biasa-biasa. Tidak ada tempat bagi mediocre. Mediocre itu adalah orang yang setengah-setengah. Saya akan datang daripada the throne cuma sekedar-sekedar. Tidak ada tempat Bapak Ibu. Karena di sorga nggak ada tempat bagi mediocre. Bagi orang yang setengah-setengah, maka tadi Alkitab berbicara gereja yang tidak panas tidak dingin akan dimuntahkan. Kau yang punya jemaat ribuan, dengar saat ini. Kalau jemaat hanya untuk tadi sekedar memenuhi kursi, yang terjadi adalah dimuntahkan. Karena kegerakan besar sedang terjadi. Penuaian sedang terjadi. Penuaian besar sedang terjadi. Sudah tidak ada waktunya hanya sekedar datang ke gereja. Kau harus menjadi bagian daripada kegerakan Tuhan. Oleh karena itu tadi saya sampaikan, situasi tadi tidak bisa berubah, maka kau harus berubah. Kau harus menerima situasi itu. Karena itulah yang Tuhan ajarkan kepada kita, rela dibentuk. Kalau kita tidak rela dibentuk, maka kau bergesekan terus dengan setiap orang. Dan akhirnya kita katakan bahwa orang yang salah. Enggak Bapak Ibu, bukan orang yang salah, respon kita yang salah. Yang ketiga adalah tadi, diri kita. Diri kita. Ketakutan adalah dalam diri kita. Ketakutan bukan dari luar. Ketakutan yang terbesar adalah ketakutan sendiri. Takutlah kalau kau takut. Banyak orang daripada orang-orang artis-artis luar negeri Bapak Ibu. Artis-artis ataupun penyanyi-penyanyi yang luar yang dahsyat.
Mereka mati karena ketakutan. Mereka mati karena ketakutan tidak terkenal. Jadi jangan takut. Buang ketakutan. Ketakutan sudah lewat. Kalau kau hidup di dalam kebenaran, maka ketakutan sudah lewat. Tuhan sedang membawa engkau untuk hidup di dalam kelimpahan. Hidup dalam rencananya, hidup dalam kualitas yang Tuhan mau. Hidup yang berkualitas, Dia memberikan kepadamu kekudusannya. Ketika sampai kekudusan, maka semuanya sudah lewat. Kenapa di The Throne diajar penyembahan? Kenapa kita diajar penyembahan? Karena begitu kau sampai kepada hadirat Tuhan, maka semuanya sudah lewat. Karena di dalam Tuhan ada pengharapan. Di dalam Tuhan ada mujizat. Di dalam Tuhan ada kuasa. Engkau tidak perlu minta lagi. Makanya saya ajarkan orang berdoa, menyembah sampai nangis. Jangan berdoa sampai nangis, menyembah enggak sampai nangis. Kalau kita berdoa sampai nangis karena iman kita sedang lemah. Tapi kalau kau menyembah sampai nangis, kau sampai kepada tadi hadirat Tuhan. Semuanya sudah selesai. Ketika kau berdoa, kau katakan, I have power. Aku punya kuasa. Karena Tuhan ada bersama denganku. Kau katakan, sembuh dalam nama Yesus. Ketika saya berdoa bagi bangsa, saya sampaikan, Bapa, aku minta dan aku katakan, hati bangsa-bangsa berbalik kepadamu. Saya tidak menangis meminta daripada pemimpin-pemimpin itu untuk bertobat. Kita perintahkan dia bertobat. Supaya nama Yesus dimuliakan. Bapak Ibu, dan lagi juga, untuk apa kita nangis-nangis Bapak Ibu minta dia bertobat? Oh, biarlah hati mereka berubah Tuhan. Tolonglah Tuhan. Dia nggak tahu, kita nggak tahu. Kita capek nangis-nangis juga nggak. Katakan hanya, malaikat Tuhan buat dia bertobat. Mulai dari Panglima TNI, mulai dari Kapolri, buat Tuhan, malaikat Tuhan jaga hatinya. Berikan kebenaran kepada mereka, sehingga mereka melakukan kebenaran. Kalau mereka melakukan kebenaran, negara ini aman. Kalau mereka berbelat-belit, negara ini kacau. Tapi kami perintahkan malaikat-malaikat untuk menjaga hatinya. Sehingga negara ini menjadi negara yang aman. Tidak ada kebohongan. Aku cabut kebohongan. Kita cabut tipu menipu dari hati pejabat-pejabat. Kita berikan hati yang benar
dalam hatinya. Sehingga negara ini diberkati Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jadi ketika kau menyembah di dalam kebenaran, dalam roh dan kebenaran, engkau punya kuasa. Kuasa itu di tanganmu. Makanya kalau kita lihat Matius pasal 5, coba kita lihat. Haleluya. Atau Matius 7 ayat 7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Banyak orang berpikir bahwa ayat ini berbicara, Bapa minta uang, maka Tuhan memberi kita uang. Lihat ayat 11 ya, coba ayat 11. Matius 7 ayat 11. Mulai ayat 9 saya. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Meminta, memberikan yang baik. Dalam mungkin kita lihat Lukas 11 ayat 9 sampai 3. Lukas 11 ayat 9 13. Apa itu yang baik? Haleluya. Ayat 13. Lukas 11 ayat 13. Lukas 11 ayat 13. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Hidup yang berkualitas Bapak Ibu adalah hidup yang penuh kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atasmu, maka Dia berikan kau kuasa untuk menjadi saksi Yerusalem, Judea, Samaria sampai ke ujung bumi. Kau punya kuasa. Tuhan memberikan kau kuasa. Ulangan 28, Ulangan 8 mengatakan, kalau hartamu bertambah banyak, ingatlah, karena Dia yang memberikan engkau kuasa, kemampuan untuk mendapatkan itu. Tuhan memberi pancing, bukan ikan. Tuhan memberikan engkau kuasa di dalam hidupanmu. Amin Bapak Ibu. Kuasa itu ada pada kita. Karena apa? Karena dalam firman Tuhan dalam Wahyu dikatakan, Wahyu pasal haleluya. Tuhan katakan bahwa kau akan memerintah sebagai raja di bumi. Raja tanpa kuasa nggak ada gunanya Bapak Ibu. Ada satu raja sebelum Cina menjadi negara republik. Ada suatu film yang saya lupa katanya adalah judulnya The Last Emperor.
ada satu kaisar yang sangat luar biasa. Karena begitu berkuasanya, dia nggak dikasih kuasa. Dimasukkan ke suatu istana. Kamu tuh cuma senang-senang aja. Senang-senang aja, senang-senang aja. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Jepang datang dan menghancurkan Cina. Dia nggak tahu Bapak Ibu. Dan datang dia ditangkap. Setelah itu terjadi republik, seorang raja, the last emperor yang sangat berkuasa. Ketika dia mati, dia menjadi, saya nggak terlalu ingat, tapi dia menjadi seorang yang biasa-biasa. Dia mati kemungkinan sebagai pekerja laundry. Kenapa? Raja yang tidak punya kuasa. Raja Prancis. Ada satu film. Raja itu menyalahgunakan kuasa. Raja yang bersenang-senang aja. Setiap hari cuma pesta-pesta. Bahkan anak-anak umur 14 tahun karena dia raja diajar hal-hal yang gak benar. Hal dunia. Akhirnya yang terjadi, musuh datang menghancurkan raja itu. Dan mereka dihukum pancung Bapak Ibu. Tapi ada raja yang terus mempunyai kuasa. Kuasa dalam Tuhan. Raja Inggris. Mereka pegang firman dan kerajaan itu sampai sekarang. Walaupun Perdana Menteri, mereka tetap setia kepada Sang Ratu. Kau punya kuasa. Kau bukan raja yang biasa-biasa. Tuhan memberikan kau kualitas hidup. Gunakan itu. Jangan menjadi raja yang seperti tadi. Jangan seperti last emperor. Jangan seperti raja-raja Prancis yang menggunakan kekuasaannya untuk berfoya-foya. Tapi yang terakhir, kau mempunyai kuasa supaya menjadi saksi bagi kemuliaannya. Amin Bapak Ibu, itulah hidup di bumi ini. Itulah hidup kita di bumi ini. Kita bukan orang biasa, tapi kita adalah orang-orang yang sungguh-sungguh dipakai Tuhan luar biasa. Tapi ada 3 dengar saat ini. Ada 3 hal yang membuat engkau bisa dicuri. Pertama adalah kepemilikanmu. Kedua adalah situasi. Ketika adalah dalam dirimu. Kalau kau menang terhadap hal ini, kau rela dibentuk, maka kau masuk, kau mempunyai kuasa, kau punya kualitas hidup, dan kau adalah bagian dari rencana Tuhan yang besar. Amin. Berikan tepuk tangan Bapak. Oleh karena itu, apa bagian saya, Pak Gembala? Bagianmu, kalau kau sebagai jemaat, jadilah saksi. Gak usah pakai anting-anting yang kiri kanan, gak usah. Yang pantas bagimu. Jangan kau buat jemaat The Throne tapi rambutmu, muka kamu sangar. Kau bertato nggak apa-apa. That is your past life. Itu adalah masa lalu. Tapi jangan setelah kamu masuk The Throne, kau tato lagi mukamu. Amin.
Jangan kau masuk gereja kau berpikir, oh hebat karena saya main musik, saya tato lagi love di ini. Nggak usah. Bertobat, maka hidupmu bagus. Ya. Sekali lagi, relakan dirimu dibentuk. Kalau kau dibentuk Tuhan, Alkitab katakan, Dia akan menjagamu. Mazmur 91, Dia akan menjagamu. Bangkitkan imanmu. Dengar sekali lagi, bangkitkan imanmu. Ketika saya pelayanan di suatu persekutuan SMA, saya sampaikan, banyak orang yang berbicara mengenai ketika kau katakan di dalam nama Yesus Tuhan, dalam nama Yesus sembuh penyakit. Banyak orang yang skeptis mengatakan, jangan paksa-paksa Tuhan. Jangan paksa-paksa Tuhan. Saya katakan, bukan paksa Tuhan. Itu memaksa iman kita. Kau memaksa dirimu, bukan Tuhan yang dipaksa. Karena janji Tuhan lebih daripada apa yang dapat kita pikirkan. Semua yang tidak pernah timbul dalam hatimu, dalam pikiranmu, dalam perasaanmu, itulah yang Tuhan siapkan bagi kita. Oleh karena itu, paksa imanmu untuk naik. Bukan Tuhan yang dipaksa. Seorang teman saya mengatakan, tadi pagi, hari ini anak saya harus diswab karena ada temannya sekantor yang positif. Saya sekarang ketakutan. Kalau gitu, seperti Bapak katakan, sekarang saya paksa iman saya. Saya percaya anak saya dijagai. Pagi-pagi dia sudah WA, puji Tuhan anak saya negatif. Paksa imanmu untuk percaya. Paksa imanmu untuk naik. Kau jemaat The Throne, dengar saat ini. Paksa imanmu untuk melakukan kebenaran. Bukan dunia, dengar tadi, bukan dunia yang mengkualifikasimu, tapi Tuhan yang mengkualifikasimu. Apa yang kau lakukan pasti berhasil. Apa yang kau lakukan sungguh-sungguh akan berhasil. Tanya kepada orang-orang yang kaya, yang sukses. Apa yang dia lakukan? Dia katakan bahwa perjuangan hidup adalah ketika kau percaya akan sukses. Dan itu adalah firman Tuhan. Apa yang tidak pernah kau pikirkan, itulah yang Dia sediakan bagimu. Banyak orang-orang percaya dulunya biasa-biasa. Dia tidak pernah menyangka dia menjadi orang yang hebat, yang besar. Tapi Tuhan sediakan bagi dia. Amin Bapak Ibu. Oleh karena itu saya tutup khotbah saya. Dimanapun kau berada, siapapun kau, apakah kau seorang pemusik, seorang penari, ataupun apapun juga, ataupun kau adalah jemaat The Throne, paksa imanmu, buat kualitas hidupmu menjadi kualitas yang sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Lakukan yang terbaik bagi Tuhan, maka Dia akan memberkatimu. Amin. Tuhan Yesus memberkati.